بسم الله الرحمن الرحيم. Pak Ustadz, bagaimana caranya supaya rasa syukur yang aku lakukan ini benar-benar mantap dari hati? Iya, benar Ustadz. Bagaimana caranya Pak Ustadz? Ya, ya Bu Indra, Masya Allah, semoga Allah berkahi. Para gonian semua yang Allah muliakan. Caranya adalah pertama, ingat bahwa kita akan meninggal dunia. Maka kita akan berpisah dengan dunia ini. Gak ada yang hebat di dunia ini, gak ada. Semua kita akan berpisah. Karena itu, siapkanlah kematian terbaik. Bawalah amal soleh yang banyak. Kata Nabi adalah, engkau mengingat mati. Orang yang cerdas itu adalah al-kayyis, man dara nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdas itu adalah orang yang menundukkan hawa nafsunya dan dia berbuat untuk menyiapkan kematiannya. Itu yang pertama, Bunda. Ingat selalu mati. Aku akan mati, aku akan mati. Udah, ngapain aku dengki? Ngapain aku hasut? Oh, aku akan mati kok. Udah, biarin aja. Dia kaya, silahkan. Dia sukses, silahkan. Benar, dia temanku. Mungkin dia lebih hebat. Udah, nasibnya masing-masing. Ngapain aku iri? Ngapain aku dengki? Ngapain aku mencontoh orang lain? Wong kita beda-beda kok nasibnya. Ya sudah, ini nasibku, aku jalani aja. Aku nikmati aja. Aku ridho dengan Allah. Nah, itu yang pertama ya. Yang kedua, aku ridho dengan Allah. Bahwa semua yang Allah takdirkan pasti baik. Ucapkan selalu, Bunda, ya Allah. Coba ucapkan, Bunda, ya Allah, Ya Allah, aku ridho aku ridho dengan takdirmu. dengan takdirmu. Karena aku yakin Karena aku yakin semua semua yang engkau takdirkan yang engkau takdirkan pasti baik. pasti baik. Nah, gitu. Jadi Bunda ucapkan selalu, ucapkan seperti itu, aku ridho. Pokoknya sering-sering Bunda ngobrol dengan Allah. Ya Allah, aku ridho. Mungkin aku sedang sakit sekarang. Ya Allah, terima kasih engkau bikin aku sakit. Falakal hamdu ala ma qadait. Terima kasih Allah, engkau telah bikin aku sakit. Mungkin aku miskin sekarang. Terima kasih Allah, engkau telah aku bikin miskin. Mungkin kalau aku tidak miskin, mungkin aku akan lupa kepadamu. Mungkin aku jarang berzikir kepadamu. Mungkin aku tidak khusyuk salatku. Jadi pokoknya semua yang kita dapatkan, obrolkan kepada Allah. Terima kasih Allah. Aku bahagia ya Allah. Pokoknya mungkin aku punya suami yang tidak cerdas seperti suami temanku. Ya nggak apa-apa. Aku terima kasih Allah. Mungkin kalau aku diberi suami yang cerdas, yang hebat, mungkin aku akan lalai. Mungkin aku sering menyakiti hatinya dan seterusnya. Pokoknya bawa semua itu sebagai terima kasih kepada Allah. Terus yang ketiga, Bunda, hadir selalu pengajian majlis taklim. Karena dengan hadir majlis taklim, Bunda akan tercerahkan selalu. Ini akan memudahkan kita untuk membuka wawasan. Terus yang keempat, Bunda cari teman orang yang baik. Karena teman akan selalu menasihati Bunda kepada kebaikan. Akan membimbing Bunda kepada kebaikan. Cari komunitas yang baik. Hindari komunitas yang urusannya hanya maksiat, dosa-dosa, sia-sia. Jangan. Pokoknya Bunda hanya bergabung dengan teman-teman yang baik. Karena itu jalan yang terbaik. Nanti kata Nabi apa? Anta ma'aman ahbabta. Kau akan dikumpulkan dengan orang yang kau cintai. Maka kita kalau cinta orang baik, kita akan dikumpulkan dengan mereka di surga insyaAllah. Itu Bunda caranya. Semoga Allah berkahi. Amin amin ya Rabbal. Assalamualaikum, terima kasih Ustadz atas ilmunya. Insyaallah. Apa itu berkah, Pak Ustadz? Apakah kalau doaku dikabulkan itu berkah? Apakah kalau masuk surga itu berkah? Sahabat Allah. Berkah itu artinya kebaikan. Jadi kalau yang kita kerjakan mendatangkan kebaikan, itu berkah. Kalau dengan dikabulkannya doa, dia menjadi orang soleh, dia semakin dekat kepada Allah, itu berkah. Kalau ada orang diterima doanya, malah dia sombong, maka itu namanya istidraj. Istidraj. Dia dikabulkan doanya, menjadi orang sukses, tapi dia malah semakin jauh dari Allah. Itu namanya istidraj. Tanda bahwa Allah sedang menyiapkan adab kepadanya.
Itu. Jadi hati-hati. Gitu. Jadi pokoknya keberkahan identik dengan kebaikan. Jadi pokoknya kalau hidup kita semakin penuh dengan ketaatan, itu berkah. Kalau yang kita minum itu membawa kita semakin merasa senang kita sholat, senang kita haji majlis ilmu, itu berkah. Tapi kalau ternyata dengan setelah kenyang kita ternyata kita lupa Allah, kita lalai kepada Allah, itu tidak berkah namanya. Pokoknya lihat, apapun yang kita miliki selalu membawa kebaikan. Kita punya mobil, dibawa ke tempat-tempat yang baik, dibawa untuk cari nafkah yang halal, itu berkah, mobilnya berkah. Kita punya rumah, di rumah itu selalu terdengar zikir. Kita gunakan untuk sholat sunnah di situ, untuk ibadah kepada Allah. Masya Allah, di rumah itu nggak ada biasa kalau konflik biasa antara suami istri. Artinya di situ tidak ada kemaksiatan yang benar-benar merusak kehidupannya. Berkah tuh rumah. Kita punya penghasilan kita digunakan untuk ketaatan kepada Allah, itu berkah. Pokoknya keberkahan itu identik dengan kebaikan dan pemanfaatan. Seperti visi perusahaan kita. Semoga Allah berkahi. Intinya efek kita Ustaz ketika menjadikan kita menjadi lebih baik, itu artinya berkah gitu Ustaz. Iya. Ya. Nah ini kemudian sudah ada yang resen, yang tadi ada Mas Rizky. Ini apakah ingin langsung menyampaikan pertanyaannya? Silakan. Mas Rizky bertanya, Pak Ustadz, bagaimana caranya mengatasi penyakit iri? Jadi iri dengan teman yang sukses dan bagaimana? Mas Rizky, kita dibolehkan iri hanya dalam 2 hal. Pertama, iri kepada orang yang kaya, dia gunakan hartanya untuk mentaati Allah, untuk berbagi, untuk membantu orang-orang fakir miskin. Mas Rizky iri kepadanya. Ya Allah, aku iri seperti dia. Nanti kalau aku kaya, aku akan juga bersedekah, aku akan berbagi sebanyak-banyaknya. Seperti itu boleh. Yang kedua, boleh iri kepada orang yang selalu membaca Quran. Dia bisa baca Quran siang malam. Aduh, aku iri, aku ingin seperti dia. Aku ingin baca Quran seperti dia. Itu boleh. Tapi selain itu Mas Rizky tidak boleh. Tidak boleh. Ya, kenapa sih kok dia yang kaya kok bukan aku? Kenapa sih kok dia yang punya mobil kok bukan aku? Nah itu nggak boleh Mas Rizky. Kenapa? Karena itu mengatur Allah namanya. Biarkan Allah yang ngatur. Allah ngasih rezeki kepada dia, silahkan. Aku nggak dikasih nggak apa-apa. Terserah Allah. Kan aku kan milik Allah juga. Jadi jangan ngatur Allah. Nah itu caranya. Jadi caranya bahwa yang memberikan rezeki kan Allah. Kalau Mas Rizky tidak ridho kepada temannya yang sukses, berarti Mas Rizky tidak ridho kepada Allah. Ya Allah, aku nggak ridho. Kenapa kok hanya dia yang disukseskan? Kenapa kok tidak aku? Nah itu nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena itu akan merusak akidah kita. Nah karena itu kalau kita ingin mengatasi penyakit iri, udah, oh ya alhamdulillah temanku diberi oleh Allah sukses. Ya semoga berkah suksesnya. Itu dari Allah. Aku ridho dengan takdir Allah. Ya aku begini mungkin takdirku. Ya sudah, terima kasih Allah. Ini mungkin terbaik untuk aku. Mungkin kalau aku sukses seperti dia, aku akan sombong mungkin. Seperti itu. Aku tidak sukses aja sudah mulai iri ini, apalagi aku sukses. Berarti mungkin aku akan sombong. Mungkin aku akan merendahkan orang lain dan seterusnya. Makanya, jadi kita harus selalu prasangka baik kepada Allah. Itu cara kedua, yaitu prasangka baiklah kepada Allah. Yang pertama ridho dengan apa yang Allah berikan. Jangan mengatur Allah. Terus yang kedua adalah kita adalah prasangka baik kepada Allah, bahwa semua yang Allah takdirkan itu yang terbaik untuk aku maupun untuk temanku. Seperti itu cara mengatasi penyakit iri.